Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rizky dari kelompok 1 akan menjelaskan materi makalah kami, yaitu tentang manajemen aset dan kategori aset. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan dulu tentang bagian manajemen aset. Jadi, manajemen adalah pengorganisasian atau pengawasan terhadap masalah-masalah suatu bisnis atau sektor tertentu dari suatu bisnis. Kemudian untuk aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh sebuah perusahaan. Nah, untuk manajemen aset. Jadi, manajemen aset ini dapat didefinisikan menjadi sebuah proses pengelolaan segala sesuatu, baik itu berwujud ataupun tidak berwujud, serta memiliki nilai ekonomi dan mampu mendorong untuk tercapainya tujuan dari individu ataupun organisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kategori aset. Yang pertama itu ada aset operasional. Aset operasional adalah aset yang dipergunakan dalam operasional perusahaan atau pemerintah yang dipakai secara berkelanjutan atau dipakai pada masa yang akan mendatang. Yang kedua ada aset non-operasional. Aset ini adalah aset yang tidak merupakan bagian integral dari operasional perusahaan atau pemerintah dan diklasifikasikan sebagai aset berlebih. Kemudian yang ketiga ada aset infrastruktur. Aset ini adalah aset yang melayani kepentingan publik seperti jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada aset publik atau community asset. Aset ini adalah aset milik pemerintah di mana penggunaan aset tersebut secara berkelanjutan. Umur ekonomis atau umur gunanya tidak ditetapkan dan terkait pengalihan yang terbatas. Nama saya Ayu Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen aset pada perbankan syariah dan penerapan manajemen aset dan liabilitas pada perbankan syariah. Kita mulai yang pertama. Manajemen aset dalam perbankan syariah adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Nah, dalam manajemen aset juga diharapkan mampu untuk menutupi kerugian dan menyediakan kecukupan modal, pendapatan yang semakin baik, serta kualitas dan komposisi pendapatan bersih semakin baik. Kemudian yang kedua yaitu penerapan manajemen aset dan liabilitas pada perbankan syariah. Nah, dalam hal penerapan manajemen aset dan liabilitas pada perbankan syariah harus melalui tahapan-tahapan penilaian terhadap budget, membuat rencana pendapatan, penilaian kinerja investasi pada masa lalu, memantau distribusi aset dan liabilitas bank, serta menerapkan strategi aset dan liabilitas. Saya Rizky Rosi Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi aset pada perbankan syariah. Di dalam perbankan syariah, aset terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama aset lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat dicairkan kapan saja ketika kita butuhkan. Dan biasanya, aset ini juga digunakan sebagai likuiditas dari suatu bank syariah. Adapun contoh dari aset lancar ini yaitu seperti kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, surat berharga, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada aset kurang lancar. Aset kurang lancar adalah aset yang dimanfaatkan dalam waktu lebih dari 1 tahun dan sistem pencairannya juga tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat karena aset ini berhubungan dengan dana pihak ketiga. Adapun contoh dari aset ini yaitu seperti piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, piutang ijarah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan lain-lain. Adapun aset yang termasuk dalam aset tetap ini yaitu seperti aset tetap ijarah dan aset-aset tetap lain. Dan yang terakhir itu ada aset tetap. Yang dimaksud dari aset tetap adalah aset yang berwujud dan dimanfaatkan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Seperti bangunan, tanah, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Perkenalkan, saya Masita. Di sini saya akan membahas mengenai materi yang terakhir yaitu aplikasi manajemen aset dan liability pada bank syariah.
Penerapan aplikasi manajemen aset dan liability pada bank syariah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Adapun fungsi dari aplikasi manajemen aset dan liability ialah antara lain: pertama, meningkatkan segmentasi dana pihak ketiga; kedua, penguatan segmentasi kooperasi untuk meningkatkan pendapatan; ketiga, peningkatan fee-based income; keempat, peningkatan peranan regulator; dan yang kelima adalah peningkatan sistem akuntabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Adakah yang ingin ditanyakan?